Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat Lautan Kisah. Pada episode sebelumnya, kita menyaksikan perjalanan seorang dokter bedah yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk menyelamatkan banyak nyawa. Namun di balik semua penghargaan dan rasa hormat yang diterimanya, ada sebuah keluarga kecil yang diam-diam terus belajar menahan kecewa. Istrinya harus berkali-kali merayakan hari istimewa seorang diri. Putranya tumbuh dengan harapan yang perlahan mulai memudar. Hingga akhirnya, Aisyah memperlihatkan sebuah kalender yang penuh dengan tanggal-tanggal kenangan yang hilang. Malam itu, untuk pertama kalinya Fikri benar-benar menyadari bahwa selama ini bukan hanya pasien yang menunggunya, tetapi juga istri dan anak yang sangat mencintainya. Kini Fikri telah bertekad untuk berubah. Namun seringkali, ketika seseorang mulai memperbaiki hidupnya, ujian terbesar justru datang di saat yang tidak pernah disangka. Mampukah Fikri mempertahankan rumah tangganya? Ataukah pengorbanannya sebagai dokter justru akan membuatnya kehilangan keluarga yang selama ini menjadi alasan ia terus berjuang? Mari kita lanjutkan kisahnya. Pagi itu, Dr. Fikri Ramadan datang ke rumah sakit dengan langkah yang berbeda. Bukan karena pekerjaannya menjadi lebih ringan. Bukan pula karena jumlah pasien berkurang. Melainkan karena sepanjang malam ia hampir tidak memejamkan mata. Kalimat demi kalimat yang diucapkan Aisyah terus berputar di dalam kepalanya. Aku tidak pernah menghitung berapa kali Mas gagal pulang. Aku hanya mulai menghitung berapa banyak kenangan yang tidak sempat kita miliki bersama. Dan aku juga lelah. Kalimat terakhir itulah yang paling menghantui pikirannya. Selama ini ia selalu menganggap istrinya perempuan yang paling kuat. Namun ia lupa. Bahkan bahu yang paling kuat pun memiliki batas untuk memikul beban. Begitu tiba di ruang dokter, Fikri langsung mencari Dokter Bima. Bim. Iya? Aku mau bicara. Bima menutup berkas pasien yang sedang dibacanya. Ada apa? Fikri menarik napas panjang. Aku mau mulai mengurangi operasi elektif. Bima tampak terkejut. Kamu serius? Iya. Aku juga mau mulai membatasi panggilan di luar jadwal, kecuali benar-benar darurat. Bima tersenyum. Ini kabar terbaik yang pernah kudengar. Fikri tersenyum kecil. Aku terlambat menyadarinya. Belum terlambat. Mudah-mudahan. Bima menepuk bahu sahabatnya. Kalau ada dokter yang pantas mendapat kesempatan memperbaiki keluarganya, itu kamu. Siang harinya, Fikri menemui kepala departemen bedah. Ia mengajukan usulan yang selama ini tidak pernah terpikirkan olehnya. Saya ingin sistem on-call kita dibagi lebih merata. Kepala departemen mengangkat kepala. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Karena selama ini terlalu banyak operasi yang bergantung pada satu orang. Itu karena kemampuanmu memang dibutuhkan. Fikri menggeleng. Itu justru kesalahan sistem. Rumah sakit tidak boleh bergantung pada satu dokter. Kita harus memperkuat tim. Kepala departemen tersenyum. Saya sudah 5 tahun menunggu kamu mengatakan kalimat itu. Fikri ikut tersenyum. Ternyata, selama ini bukan hanya keluarganya yang melihat dirinya bekerja terlalu keras. Sore harinya, sebelum pulang, Fikri mampir ke sebuah toko bunga. Ia memilih buket bunga mawar putih dan melati. Sederhana. Persis bunga yang dibawa ketika dahulu melamar Aisyah. Kemudian ia membeli bahan-bahan makanan. Ia ingin memasak sendiri malam ini. Sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan sejak menjadi dokter spesialis. Dalam perjalanan pulang, wajahnya dipenuhi harapan. Mungkin belum terlambat. Mungkin masih ada banyak kenangan yang bisa mereka bangun bersama. Sesampainya di rumah, Aisyah tampak terkejut. Mas, Fikri mengangkat kantong belanja. Hari ini Chef Fikri yang masak. Aisyah tertawa kecil. Mas bisa masak? Sedikit. Nanti jangan-jangan dapurnya yang masuk IGD. Mereka sama-sama tertawa. Sudah lama rumah itu tidak dipenuhi tawa seperti sore itu. Hafiz yang baru selesai mengaji ikut berlari ke dapur. Ayah masak? Iya. Wah. Nanti Hafiz yang cicip pertama. Mereka bertiga memasak bersama. Meski beberapa kali Fikri salah memotong bawang. Meski masakannya jauh dari sempurna.
Namun suasana yang tercipta terasa begitu hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mereka makan malam tanpa telepon yang berbunyi. Tanpa Fikri melihat layar ponselnya setiap beberapa menit. Tanpa wajah cemas. Hanya sebuah keluarga kecil yang akhirnya kembali menikmati kebersamaan. Setelah makan malam, Fikri mengeluarkan sebuah amplop kecil. Ayah punya hadiah. Hafiz membukanya perlahan. Jam tangan yang sempat gagal diberikan pada acara sekolah kini berada di tangannya. Mata Hafiz langsung berbinar. Ini buat Hafiz? Iya. Ayah yang pilih. Hafiz langsung memeluk ayahnya. Terima kasih. Kemudian ia melihat jam itu beberapa saat. Lalu berkata pelan, kalau ayah lihat jam nanti. Jangan lupa pulangnya. Kalimat itu membuat Fikri tersenyum sekaligus merasa dadanya kembali sesak. Ayah janji. Malam itu, setelah Hafiz tidur, Fikri dan Aisyah duduk di teras rumah. Udara terasa sejuk. Suara jangkrik terdengar dari halaman. Sudah lama mereka tidak duduk berdua seperti itu. Fikri menggenggam tangan istrinya. Aisyah. Iya. Terima kasih. Untuk apa? Karena masih bertahan. Aisyah tersenyum. Mas. Iya? Aku tidak pernah ingin menyerah. Aku hanya ingin kita sama-sama berjuang. Fikri mengangguk. Aku akan berjuang. Aisyah memandang wajah suaminya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia melihat kesungguhan yang berbeda di mata Fikri. Harapan kecil yang sempat hampir pada mulai kembali menyala. Keesokan paginya, Fikri datang ke rumah sakit dengan hati yang jauh lebih ringan. Ia bahkan menolak 2 jadwal operasi tambahan karena sudah dibagi kepada dokter lain. Bima tersenyum melihat perubahan itu. Nah, begini lebih baik. Fikri tertawa kecil. Aku mulai belajar. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 10 pagi. Direktur rumah sakit berlari menuju ruang dokter. Wajahnya sangat tegang. Semua dokter bedah segera ke ruang rapat. Seluruh dokter saling berpandangan. Ada apa, Pak? Direktur menarik napas panjang. Baru saja kami menerima informasi dari Kementerian Kesehatan. Seorang pasien anak berusia 11 tahun membutuhkan transplantasi hati darurat. Pendonor sudah ditemukan. Seluruh tim nasional meminta bantuan rumah sakit kita. Ruangan langsung sunyi. Direktur melanjutkan. Masalahnya, operasi harus dilakukan besok pagi. Kalau terlambat, anak itu kemungkinan besar tidak akan bertahan. Semua mata perlahan tertuju kepada satu orang. Dr. Fikri Ramadan. Karena di rumah sakit itu, dialah dokter bedah digestif dengan pengalaman transplantasi terbanyak. Direktur berkata pelan, Fikri, kami membutuhkanmu memimpin operasi ini. Fikri membeku. Besok pagi. Besok. Adalah hari yang sudah berbulan-bulan dijanjikannya kepada Aisyah. Hari ulang tahun Aisyah. Ia telah memesan tempat makan. Mengambil cuti. Bahkan Hafiz diam-diam sudah menyiapkan kejutan. Semua sudah direncanakan. Dan kini, takdir kembali datang mengetuk pintu. Dengan pilihan yang sama. Keluarga. Atau satu nyawa yang mungkin hanya memiliki satu kesempatan untuk hidup. Fikri menatap jadwal di tangannya. Tangannya mulai bergetar. Sementara jauh di rumah, Aisyah sedang menata meja makan sambil tersenyum. Tanpa mengetahui bahwa badai terbesar dalam rumah tangga mereka tinggal menghitung jam. Ruang rapat departemen bedah mendadak dipenuhi keheningan. Tak seorang pun berani berbicara. Semua dokter memahami bahwa operasi transplantasi hati bukanlah operasi biasa. Operasi seperti itu bisa berlangsung 12 hingga 15 jam. Kesalahan sekecil apapun dapat menghilangkan 2 nyawa sekaligus. Nyawa penerima donor. Dan pengorbanan keluarga pendonor menjadi sia-sia. Direktur rumah sakit memandang Fikri. Kami tidak akan memaksa. Tapi terus terang. Peluang keberhasilan terbesar ada di tanganmu. Fikri menarik napas panjang. Matanya perlahan terpejam.
Di dalam pikirannya muncul dua wajah. Aisyah dan Hafiz. Lalu berganti menjadi wajah seorang anak yang belum pernah ditemuinya. Anak berusia 11 tahun yang saat itu sedang menunggu harapan terakhirnya. Boleh saya melihat data pasien? Direktur segera menyerahkan map. Fikri membukanya. Nama pasien tertulis jelas. Nadia Putri Ramadhani. Usia 11 tahun. Gagal hati akut. Waktu bertahan diperkirakan kurang dari 24 jam. Pendonor telah dinyatakan cocok. Semua persiapan selesai. Yang belum ada hanya ketua tim operasi. Fikri menutup map perlahan. Dadanya terasa semakin berat. Sementara itu, di sebuah ruang rawat intensif anak, seorang gadis kecil terbaring lemah. Kulitnya mulai menguning. Napasnya dibantu alat. Di samping tempat tidur duduk seorang perempuan berjilbab lusuh. Tangannya tidak pernah berhenti mengusap kepala anaknya. Bu. Suara Nadia hampir tidak terdengar. Iya, nak. Besok. Nadia jadi operasi? Perempuan itu mengangguk sambil tersenyum meski matanya basah. Insya Allah. Nadia takut. Ibunya menggenggam tangan kecil putrinya. Jangan takut. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Nadia tersenyum sangat pelan. Kalau Nadia sembuh, Nadia mau sekolah lagi. Kalimat sederhana itu membuat sang ibu menundukkan kepala agar putrinya tidak melihat air mata yang mulai jatuh. Di rumah, Aisyah sedang menghias ruang makan. Hafiz membantu meniup balon. Bu. Iya? Nanti ayah senang ya? Aisyah tersenyum. Insya Allah. Kali ini ayah sudah janji. Hafiz mengangguk semangat. Ayah juga bilang sudah cuti. Iya. Ayah pasti datang. Aisyah berusaha tersenyum. Namun entah mengapa, sejak pagi hatinya terasa tidak tenang. Beberapa kali ia melihat telepon genggamnya. Belum ada pesan dari Fikri. Biasanya, kalau ada operasi besar, Fikri selalu mengabari lebih dulu. Hari itu, tidak ada kabar sama sekali. Kembali ke rumah sakit. Rapat masih berlangsung. Bima akhirnya membuka suara. Pak Direktur. Iya? Saya bersedia menjadi ketua tim. Direktur menggeleng pelan. Kita membutuhkan pengalaman transplantasi sebanyak mungkin. Bima memahami maksud itu. Kemampuan Fikri memang berada satu tingkat di atas semua dokter bedah yang ada. Fikri memandang sahabatnya. Bim. Iya. Kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Bima tidak langsung menjawab. Ia justru balik bertanya. Kalau pasien itu Hafiz, apa yang kamu harapkan dari dokter yang sedang bertugas? Pertanyaan itu menghantam hati Fikri. Ia tidak mampu menjawab. Karena ia sudah mengetahui jawabannya. Sebagai seorang ayah, ia pasti berharap dokter itu datang secepat mungkin. Menjelang siang, Fikri akhirnya meminta izin keluar sebentar. Ia menuju musala rumah sakit. Di sana hanya ada beberapa orang yang sedang membaca Al-Quran. Fikri duduk sendirian di saf paling belakang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia menangis. Bukan karena lelah. Bukan karena takut. Melainkan karena merasa selalu dipaksa memilih antara dua amanah yang sama-sama mulia. Ia menengadahkan kedua tangannya. Ya Allah, aku tidak pernah meminta jalan hidup seperti ini. Aku hanya ingin menjadi dokter yang baik. Aku juga ingin menjadi suami yang baik. Ayah yang baik. Kalau engkau mengujiku lagi, tolong jangan biarkan keluargaku merasa mereka kalah oleh pekerjaanku. Air matanya jatuh tanpa mampu dibendung. Seorang marbot masjid yang kebetulan lewat memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak mengenal Fikri. Namun ia menghampiri pelan. Dokter. Fikri segera mengusap air matanya. Maaf. Marbot tua itu tersenyum. Saya tidak tahu masalah dokter. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal. Fikri memandangnya.
Dulu saya juga sering bekerja sampai lupa keluarga. Lalu, ketika pensiun, saya baru sadar. Pekerjaan selalu bisa mencari pengganti. Tetapi anak-anak saya tumbuh tanpa bisa mengulang masa kecilnya. Kalimat itu membuat Fikri kembali terdiam. Hari itu, sudah orang kedua yang mengatakan hal yang hampir sama. Sore harinya, Fikri akhirnya pulang lebih awal. Ia ingin berbicara jujur kepada Aisyah. Ia tidak ingin istrinya mengetahui semuanya dari orang lain. Begitu membuka pintu rumah, aroma masakan langsung menyambutnya. Hafiz berlari. Ayah pulang. Fikri memeluk anaknya. Aisyah keluar dari dapur sambil membawa segelas teh. Mas. Iya. Kebetulan sekali. Aku juga mau bicara. Fikri tersenyum kecil. Mas dulu ya. Aisyah mengangguk. Iya. Fikri duduk perlahan. Tangannya saling menggenggam. Aisyah. Iya. Besok. Kalimat itu terasa sangat berat. Ada operasi transplantasi nasional. Senyum Aisyah perlahan menghilang. Namun ia masih diam. Anak 11 tahun. Kalau operasinya ditunda, kemungkinan besar dia meninggal. Ruangan mendadak sunyi. Hafiz yang sedang bermain di ruang sebelah masih terdengar bersenandung kecil. Tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Fikri melanjutkan dengan suara bergetar. Aku ditunjuk menjadi ketua tim. Aisyah masih belum berbicara. Ia hanya memandang wajah suaminya. Tatapan yang selama ini selalu dipenuhi pengertian. Namun kali ini, ada kelelahan yang begitu dalam. Beberapa detik berlalu. Aisyah akhirnya tersenyum. Senyum yang sangat tipis. Mas. Iya. Pergilah. Fikri langsung menggeleng. Tapi besok ulang tahunmu. Tidak apa-apa. Tapi aku sudah janji. Aisyah kembali tersenyum. Kali ini senyumnya terasa begitu asing. Aku sudah terbiasa. Kalimat itu keluar sangat pelan. Namun bagi Fikri, rasanya lebih tajam daripada pisau bedah yang setiap hari ia pegang. Ia ingin mengatakan sesuatu. Ingin memeluk istrinya. Ingin membatalkan operasi itu. Namun di saat yang sama, telepon rumah sakit kembali berdering. Dan takdir. Sekali lagi menunggu keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Telepon itu terus berdering. Berulang kali. Suara deringnya memecah keheningan ruang tamu. Tak seorang pun bergerak. Tak seorang pun berusaha mengambilnya. Fikri memandangi layar telepon itu dengan napas yang terasa semakin berat. Di layar tertulis satu nama. Direktur rumah sakit. Ia tahu. Kalau direktur sendiri yang menelepon, berarti seluruh tim operasi sedang menunggunya. Namun di hadapannya kini duduk dua orang yang jauh lebih lama menunggunya. Istrinya. Dan anaknya. Mas. Suara Aisyah memecah keheningan. Iya. Angkat teleponnya. Fikri menggeleng. Tidak. Aku sedang di rumah. Mas. Aku tidak ingin bicara pekerjaan sekarang. Aisyah memandang suaminya cukup lama. Lalu berkata pelan, justru karena aku mengenal Mas. Aku tahu Mas tidak akan pernah tenang kalau telepon itu tidak diangkat. Fikri menutup matanya. Ia akhirnya mengangkat telepon. Assalamualaikum. Suara direktur terdengar tergesa-gesa. Dokter. Tim donor sudah tiba. Organ hanya memiliki batas waktu tertentu. Kami benar-benar membutuhkan dokter. Fikri memandang Aisyah. Kemudian memandang Hafiz. Lalu menjawab lirih, saya berangkat. Telepon pun ditutup. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tak ada lagi alasan yang perlu diucapkan. Karena semuanya sudah sama-sama memahami. Fikri berdiri perlahan. Tangannya terasa sangat berat ketika mengambil tas kerja. Hafiz yang sejak tadi memperhatikan akhirnya menghampiri. Ayah. Iya, nak. Operasi lagi? Fikri mengangguk.
Iya. Hafiz tersenyum kecil. Kalau begitu, ayah jangan lupa makan. Fikri langsung memeluk putranya. Pelukan itu lebih erat daripada biasanya. Ayah minta maaf. Hafiz menggeleng. Enggak usah. Ayah kan nolong orang. Jawaban polos itu justru membuat air mata Fikri jatuh tanpa mampu ditahan. Sebelum keluar rumah, Fikri menghampiri Aisyah. Ia menggenggam kedua tangan istrinya. Aku janji. Kalimat itu belum selesai. Aisyah perlahan mengangkat telapak tangannya. Seolah meminta Fikri berhenti. Mas. Iya. Jangan buat janji lagi. Fikri terdiam. Bukan karena aku tidak percaya. Lalu, karena setiap kali Mas berjanji, aku kembali berharap. Dan setiap kali berharap, aku kembali belajar kecewa. Kalimat itu begitu tenang. Tidak ada nada menyalahkan. Namun setiap katanya terasa menghantam hati Fikri. Ia kehilangan seluruh kata-kata. Yang mampu ia lakukan hanyalah menganggukkan kepala. Lalu melangkah keluar rumah. Mobil Fikri melaju menembus hujan deras. Sepanjang perjalanan ia tidak menyalakan radio. Tidak juga menjawab panggilan lain yang masuk. Di kepalanya terus terngiang satu kalimat. Jangan buat janji lagi. Kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Karena ia sadar. Seseorang hanya berhenti percaya pada janji setelah terlalu sering dikecewakan. Di rumah, Hafiz membantu ibunya membereskan meja makan. Balon-balon ulang tahun yang sejak pagi dipasang masih tergantung di ruang keluarga. Kue ulang tahun masih berada di atas meja. Lilin-lilin kecil belum sempat dinyalakan. Bu. Iya, sayang. Nanti malam kita rayain bertiga setelah ayah pulang ya? Aisyah memandang wajah anaknya. Ia tersenyum. Iya. Mudah-mudahan. Hafiz mengangguk senang. Lalu kembali meniup balon yang mulai mengempis. Aisyah memalingkan wajah. Ia tidak ingin anaknya melihat air mata yang mulai memenuhi pelupuk matanya. Di rumah sakit. Operasi transplantasi dimulai. Seluruh tim nasional bekerja tanpa henti. Jam demi jam berlalu. Suasana ruang operasi begitu menegangkan. Perfusi hati baik. Tekanan darah stabil. Siapkan anastomosis berikutnya. Fikri memimpin seluruh proses dengan sangat tenang. Tak ada satu gerakan pun yang sia-sia. Ia tahu. Di meja operasi itu terbaring seorang anak yang sedang menunggu kesempatan kedua untuk hidup. Sementara itu, jam menunjukkan pukul 8 malam. Di rumah, Hafiz masih duduk di depan kue ulang tahun. Ayah belum pulang ya, Bu? Belum. Kita tunggu? Aisyah mengangguk. Iya. Mereka menunggu. Pukul 9. 10. 11. Kue itu masih utuh. Lilin masih belum dinyalakan. Hafiz akhirnya tertidur di sofa sambil memeluk kotak hadiah kecil yang ia siapkan untuk ibunya. Aisyah mengangkat tubuh anaknya perlahan. Membaringkannya di kamar. Menyelimutinya. Lalu kembali ke ruang tamu. Rumah terasa sangat sunyi. Ia duduk sendirian. Menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto yang diambil 6 tahun lalu. Saat mereka masih sering tertawa bersama. Saat Hafiz masih selalu digendong ayahnya. Saat pekerjaan belum mengambil begitu banyak waktu dari kehidupan mereka. Aisyah membuka laci meja. Mengeluarkan sebuah map biru yang selama ini ia simpan. Perlahan ia membuka isinya. Di dalamnya telah tersusun rapi beberapa lembar dokumen. Surat konsultasi dari penasihat hukum. Fotokopi buku nikah. Dan satu lembar surat gugatan cerai yang belum ditandatangani. Tangannya memegang pena. Berhenti cukup lama di atas kolom tanda tangan. Air matanya jatuh satu persatu membasahi kertas. Ia berbisik lirih, "Ya Allah. Aku masih mencintainya. Sangat mencintainya. Tapi aku tidak tahu harus bertahan dengan cara apa lagi." Beberapa menit berlalu. Akhirnya, dengan tangan yang gemetar,
Aisyah menandatangani surat itu. Bukan karena kebenciannya lebih besar daripada cintanya. Justru karena cintanya telah terlalu lama berjuang sendirian. Menjelang pukul 2 dini hari, operasi akhirnya selesai. Seorang perawat tersenyum kepada Fikri. "Dok, transplantasinya berhasil." Seluruh tim langsung mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Di luar ruang operasi, orang tua Nadia langsung bersujud di lantai. Tangisan bahagia memenuhi lorong rumah sakit. Fikri ikut tersenyum. Namun senyumnya tidak bertahan lama. Ia segera mengambil telepon genggam. Tidak ada satupun pesan dari Aisyah. Tidak ada panggilan. Tidak ada kabar. Hanya layar yang sunyi. Dan entah mengapa, kesunyian itu terasa jauh lebih menakutkan daripada dering telepon manapun. Ia belum mengetahui bahwa saat dirinya sedang menyelamatkan satu keluarga dari kehilangan anak mereka. Rumah tangganya sendiri baru saja memasuki titik yang paling rapuh. Esok pagi, pada hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan baru, Aisyah akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Fikri. Sesuatu yang akan mengubah seluruh perjalanan hidup mereka. Pada pagi yang sama ketika Fikri pulang dengan kabar keberhasilan operasi transplantasi, Aisyah menyerahkan surat gugatan cerai. Namun takdir Allah kembali bekerja melalui sebuah peristiwa yang memperlihatkan kepada keduanya arti pengorbanan, komunikasi, dan cinta yang sesungguhnya. Azan subuh baru saja berkumandang ketika Dr. Fikri Ramadan keluar dari ruang operasi. Sudah hampir 15 jam ia berdiri tanpa henti. Kedua kakinya terasa sangat berat. Bahunya pegal. Matanya memerah karena menahan kantuk. Namun semua rasa lelah itu seolah menghilang ketika ia melihat orang tua Nadia berlari menghampirinya. Sang ayah langsung memeluk Fikri sambil menangis. "Dokter, anak saya selamat." Fikri tersenyum lelah. Alhamdulillah. Tapi perjuangan Nadia belum selesai. Masih ada masa pemulihan. Ayah Nadia mengangguk berkali-kali. Kalau Allah tidak mengirim dokter, mungkin kami sudah kehilangan anak kami. Fikri menepuk pelan bahu lelaki itu. Jangan berterima kasih kepada saya. Berterima kasihlah kepada Allah. Saya hanya menjalankan amanah. Namun entah mengapa, kalimat terakhir itu justru kembali mengingatkannya kepada keluarganya. Kalau pasien adalah amanah, bukankah keluarga juga amanah? Fikri segera menuju parkiran. Hari mulai terang. Ia memacu mobil menuju rumah. Sepanjang perjalanan, ia sudah membayangkan apa yang akan dilakukan. Ia akan meminta maaf kepada Aisyah. Mengajaknya sarapan. Mengajak Hafiz berlibur akhir pekan. Ia benar-benar ingin memulai semuanya dari awal. Meskipun terlambat. Ia percaya. Selama masih ada cinta, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki. Pukul 7 pagi. Mobil Fikri memasuki halaman rumah. Aneh. Pintu rumah sudah terbuka. Padahal biasanya Aisyah baru membuka pintu setelah Hafiz berangkat sekolah. Begitu masuk ke ruang tamu, rumah terasa sangat sunyi. Di atas meja makan masih ada sisa dekorasi ulang tahun. Balon mulai mengempis. Lilin belum pernah dinyalakan. Kue ulang tahun masih utuh. Fikri memandang semuanya dengan dada yang semakin sesak. Aisyah. Tidak ada jawaban. Hafiz. Tetap sunyi. Beberapa detik kemudian, Aisyah keluar dari kamar. Ia mengenakan gamis berwarna biru muda. Wajahnya tampak tenang. Namun kedua matanya menunjukkan bahwa semalaman ia tidak tidur. Di tangannya terdapat sebuah map berwarna biru. Map yang selama ini selalu disimpannya. Mas. Iya. Alhamdulillah operasinya berhasil? Fikri sedikit terkejut. Kamu tahu? Tadi malam berita rumah sakit sudah masuk televisi. Fikri mengangguk. Ibu dan bayinya. Aisyah tersenyum kecil. Maksud Mas Nadia? Fikri ikut tersenyum. Iya. Alhamdulillah. Mereka selamat. Aisyah menundukkan kepala. Syukurlah. Beberapa detik mereka sama-sama diam. Lalu,
Aisyah menyerahkan map itu. Ini. Fikri menerimanya. Apa ini? Bukalah. Tangannya perlahan membuka map tersebut. Halaman pertama. Membuat seluruh tubuhnya mendadak kaku. Surat gugatan cerai tangannya mulai gemetar. Ia membaca lagi. Berharap matanya salah. Namun tulisan itu tetap sama. Surat gugatan cerai. Sudah ditandatangani. Atas nama Aisyah Rahma. Fikri mengangkat wajahnya. Air matanya langsung menggenang. Aisyah. Suaranya hampir tidak terdengar. Apa ini? Aisyah menggenggam kedua tangannya sendiri agar tidak ikut bergetar. Aku sudah berusaha. Fikri menggeleng keras. Jangan. Aku mohon. Aku bisa berubah. Aisyah menundukkan kepala. Aku percaya. Lalu kenapa? Karena setiap kali Mas mulai berubah, selalu ada keadaan yang membuat kita kembali ke titik awal. Ruangan menjadi sangat sunyi. Fikri mendekat. Aku akan mengurangi operasi. Aku sudah bicara dengan rumah sakit. Aku sedang mengubah sistem. Aisyah mengangguk pelan. Aku tahu. Lalu kenapa? Karena aku lelah hidup dengan harapan yang terus tertunda. Kalimat itu membuat Fikri benar-benar kehilangan kekuatan. Ia terduduk di sofa. Tangannya masih menggenggam surat itu. Aku tidak pernah meminta Mas berhenti menjadi dokter. Aisyah melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. Aku hanya ingin. Sekali saja. Kami tidak selalu menjadi pilihan yang datang setelah semua orang. Air mata mulai mengalir di pipinya. Mas tahu. Berapa kali Hafiz tidur sambil memegang hadiah yang ingin diberikannya untuk ayah? Fikri hanya menangis. Mas tahu. Berapa kali dia pura-pura tersenyum supaya aku tidak ikut sedih? Tangisan Aisyah akhirnya pecah. Aku tidak kuat lagi melihat anak kita belajar menyembunyikan kecewa. Pada saat yang sama, Hafiz yang sejak tadi berdiri di balik pintu kamar ternyata mendengar seluruh percakapan itu. Ia keluar perlahan. Ayah. Fikri langsung menoleh. Hafiz. Anak itu berjalan mendekat. Kemudian memegang tangan ayahnya. Bu. Jangan cerai ya. Ruangan mendadak dipenuhi tangis. Aisyah langsung memeluk putranya. Maafkan ibu. Hafiz menggeleng sambil ikut menangis. Hafiz enggak mau pilih ayah atau ibu. Fikri memeluk keduanya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Mereka bertiga menangis bersama. Tiba-tiba, telepon Fikri kembali berdering. Semua langsung terdiam. Nama rumah sakit muncul di layar. Tidak ada yang bergerak. Telepon terus berbunyi. Sekali. Dua kali. Tiga kali. Fikri memandang layar itu. Lalu, perlahan ia menekan tombol tolak panggilan. Beberapa detik kemudian telepon kembali berbunyi. Ia kembali menolaknya. Bima kemudian mengirim pesan. Fikri, maaf mengganggu. Jangan khawatir. Semua pasien sudah ditangani. Aku hanya ingin mengabarkan Nadia sudah sadar. Dia mencari dokter yang mengoperasinya. Fikri mengembuskan napas panjang. Ia tersenyum untuk pertama kalinya pagi itu. Lalu meletakkan telepon di atas meja. Menghadap layar ke bawah. Ia menatap Aisyah. Kemudian Hafiz. Hari ini, aku memilih tetap di rumah. Kalimat itu membuat Aisyah menangis semakin keras. Bukan karena kalimat itu menghapus semua luka. Melainkan karena setelah bertahun-tahun. Akhirnya ia melihat suaminya benar-benar berhenti. Benar-benar hadir. Namun, takdir Allah ternyata masih menyiapkan satu kejutan lagi. Sesuatu yang akan membuat Aisyah melihat sisi lain dari pengorbanan suaminya. Dan sekaligus mengubah keputusan yang telah ia tanda tangani pagi itu. Rumah itu masih dipenuhi isak tangis. Surat gugatan cerai masih berada di atas meja ruang tamu. Belum ada satupun yang menyentuhnya lagi. Fikri masih memeluk Aisyah dan Hafiz. Pelukan yang seharusnya sudah sering terjadi sejak dulu.
Bukan baru hari itu. Beberapa menit berlalu. Tangis mereka perlahan mereda. Fikri mengusap air mata di wajah istrinya. Aisyah. Iya. Bolehkah aku meminta satu kesempatan? Aisyah tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang mata suaminya. Mata yang selama ini selalu terlihat tegar di ruang operasi. Namun pagi itu, mata itu dipenuhi penyesalan. Aku tidak meminta semua luka ini langsung hilang. Fikri melanjutkan. Aku hanya ingin diberi kesempatan memperbaikinya. Aisyah menarik napas panjang. Aku juga ingin memberi kesempatan, Mas. Lalu, aku hanya takut. Kita akan mengulang cerita yang sama. Kalimat itu membuat Fikri kembali terdiam. Ia tidak bisa menyalahkan istrinya. Karena ketakutan itu lahir dari pengalaman. Bukan dari prasangka. Tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Bukan telepon genggam. Melainkan telepon rumah yang sudah jarang digunakan. Hafiz berlari mengangkatnya. Halo. Beberapa detik kemudian ia menoleh. Ayah. Untuk ayah. Fikri mengangkat gagang telepon. Assalamualaikum. Suara di seberang terdengar lirih. Waalaikumsalam. Dokter. Saya ayahnya Nadia. Fikri langsung mengenali suaranya. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan Nadia? Tangisan bahagia terdengar dari seberang. Dia sudah sadar. Dia bilang. Dia ingin bertemu malaikat yang menyelamatkannya. Fikri tersenyum kecil. Saya bukan malaikat, Pak. Saya hanya dokter. Lelaki itu kembali berkata, Dok. Saya tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Tadi pagi Nadia bertanya. Ayah. Apakah dokter sudah pulang ke keluarganya? Fikri membeku. Ayah Nadia melanjutkan. Saya bilang mungkin belum. Nadia menangis. Dia bilang. Kalau begitu nanti bilang ke dokter. Suara lelaki itu mulai bergetar. Terima kasih sudah memilih menyelamatkan Nadia. Sekarang gantian dokter pulang. Kalimat itu membuat air mata Fikri kembali jatuh. Tanpa sadar. Aisyah yang berdiri di dekatnya ikut mendengar seluruh percakapan itu. Ia perlahan menundukkan kepala. Telepon ditutup. Rumah kembali sunyi. Fikri memandang istrinya. Aku. Belum sempat ia melanjutkan. Aisyah menggeleng pelan. Aku dengar. Mereka kembali terdiam. Untuk pertama kalinya. Aisyah melihat secara langsung sisi lain dari pekerjaan suaminya. Selama ini ia hanya melihat kursi kosong di rumah. Namun pagi itu, ia mendengar suara seorang ayah yang nyaris kehilangan anaknya. Suara yang penuh rasa syukur. Suara yang selama ini selalu menjadi alasan Fikri berlari meninggalkan rumah. Menjelang siang, bel rumah berbunyi. Hafiz segera membuka pintu. Di depan rumah berdiri sepasang suami istri sederhana. Di samping mereka berdiri seorang gadis kecil yang wajahnya masih pucat. Tubuhnya masih menggunakan kursi roda. Di tangannya tergenggam sebuah boneka kecil. Permisi. Ayah Nadia tersenyum canggung. Maaf kami datang tanpa memberi kabar. Fikri segera mempersilakan mereka masuk. Begitu melihat Fikri, Nadia langsung tersenyum. Dokter. Fikri berjongkok di depannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sudah enggak sakit? Alhamdulillah. Nadia kemudian mengeluarkan sebuah gambar dari dalam map plastik. Ini buat dokter. Fikri menerimanya perlahan. Itu adalah gambar seorang dokter yang sedang memegang tangan seorang anak kecil. Di atas gambar tertulis dengan tulisan tangan yang masih belum rapi. Terima kasih sudah membuat Nadia bisa ulang tahun lagi. Tangan Fikri kembali bergetar. Nadia kemudian menoleh ke arah Aisyah. Ini, Ibu dokter ya? Aisyah tersenyum. Iya. Nadia menghampiri dengan kursi rodanya. Lalu berkata sangat polos, terima kasih ya, Bu. Aisyah sedikit bingung. Terima kasih untuk apa?
Soalnya, kalau ibu nggak izinin dokter ke rumah sakit, Nadia mungkin nggak ketemu ayah sama ibu lagi. Ruangan mendadak hening. Aisyah menatap gadis kecil itu cukup lama. Air matanya kembali jatuh. Nadia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah itu. Ia hanya mengucapkan terima kasih. Namun ucapan sederhana dari seorang anak itu terasa begitu dalam. Setelah keluarga Nadia berpamitan, rumah kembali sepi. Fikri masih memegang gambar pemberian Nadia. Sementara Aisyah duduk memandangi surat gugatan cerai yang masih berada di atas meja. Ia mengambil surat itu perlahan. Membacanya sekali lagi. Kemudian memandang foto keluarga yang tergantung di dinding. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, aku tidak pernah salah mencintai laki-laki ini. Yang salah adalah kami terlalu lama memikul beban ini sendirian tanpa saling berbicara." Ia mengusap air matanya. Lalu memandang Fikri. "Mas." "Iya. Kalau kita ingin menyelamatkan rumah tangga ini, kita tidak bisa hanya saling meminta pengertian." Fikri mengangguk. "Aku tahu. Kita harus mulai saling membantu." Fikri menggenggam tangan istrinya. "Aku siap." Aisyah tersenyum. "Tapi, ada satu syarat." "Apapun." "Mas harus berhenti merasa menjadi satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan semua pasien." Fikri terdiam. Kalimat itu mengingatkannya pada ucapan Bima. Ucapan kepala departemen. Bahkan ucapan marbot rumah sakit. Semua mengarah pada satu pelajaran yang sama. Bahwa menjadi dokter yang hebat bukan berarti harus memikul seluruh dunia sendirian. Namun tanpa mereka sadari, masih ada satu kejutan terakhir yang Allah siapkan. Kejutan yang bukan hanya akan menyelamatkan rumah tangga mereka, tetapi juga mengubah cara kerja seluruh departemen bedah di rumah sakit tempat Fikri mengabdi. Sore itu, hujan turun perlahan membasahi halaman rumah. Tetes-tetes air memantul di atas pot bunga yang selama ini dirawat Aisyah setiap pagi. Udara terasa sejuk. Namun di dalam rumah, hati mereka bertiga masih dipenuhi berbagai perasaan yang sulit diungkapkan. Surat gugatan cerai masih tergeletak di atas meja ruang tamu. Belum dimasukkan kembali ke dalam map. Belum pula disobek. Seolah-olah surat itu sedang menunggu keputusan terakhir dari pemiliknya. Fikri duduk berhadapan dengan Aisyah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menikah, mereka benar-benar berbicara tanpa terburu-buru. Tanpa telepon rumah sakit. Tanpa jadwal operasi. Tanpa bunyi pesan yang memecah percakapan. Hanya ada dua orang yang sedang berusaha menyelamatkan rumah tangga mereka. "Aisyah." "Iya. Selama ini aku selalu berpikir bahwa aku sedang berkorban demi keluarga." Aisyah mendengarkan tanpa menyela. "Aku bekerja keras. Aku ingin kalian hidup berkecukupan. Aku ingin menjadi dokter yang bermanfaat. Tapi aku baru sadar. Aku tidak pernah bertanya. Apa yang sebenarnya kalian butuhkan dariku?" Air mata kembali memenuhi mata Fikri. "Aku sibuk memberikan apa yang menurutku terbaik. Padahal, yang kalian butuhkan bukan hanya nafkah. Bukan hanya rumah. Bukan hanya rasa bangga. Kalian membutuhkan aku." Ruangan kembali sunyi. Aisyah menggenggam tangan suaminya. "Aku juga minta maaf." Fikri mengangkat kepala. "Untuk apa?" "Karena aku terlalu lama memendam semuanya. Kalau sejak dulu aku mengajak Mas duduk seperti ini, mungkin luka kita tidak sedalam sekarang." Mereka saling memandang. Tidak ada yang sepenuhnya benar. Tidak ada yang sepenuhnya salah. Mereka hanyalah dua orang yang sama-sama mencintai, tetapi terlalu sibuk memikul beban masing-masing hingga lupa saling mendengarkan. Keesokan harinya, Fikri datang ke rumah sakit dengan keputusan yang sudah bulat. Ia langsung meminta rapat seluruh dokter bedah. Di ruang konferensi, semua dokter terlihat heran. Kepala departemen membuka pembicaraan. "Silakan, Dok Fikri." Fikri berdiri. Ia memandang seluruh rekannya satu persatu. "Saya ingin menyampaikan sesuatu. Bukan sebagai dokter bedah, tetapi sebagai seorang suami dan ayah." Ruangan langsung hening. "Saya baru menyadari bahwa selama ini saya telah menjadi contoh yang salah.
Beberapa dokter saling berpandangan. Fikri melanjutkan. Saya bangga bisa menyelamatkan banyak pasien. Tetapi saya hampir kehilangan keluarga karena merasa semua beban harus saya pikul sendiri. Ia menarik napas panjang. Mulai hari ini, saya mengusulkan sistem rotasi operasi, pembagian jadwal on-call yang lebih adil, pembentukan tim transplantasi permanen, dan kewajiban cuti keluarga bagi seluruh dokter spesialis. Beberapa dokter tampak terkejut. Seorang dokter senior mengangkat tangan. Kalau ada keadaan darurat? Fikri tersenyum. Keadaan darurat akan selalu ada. Tetapi rumah sakit yang baik bukan rumah sakit yang bergantung pada satu orang. Rumah sakit yang baik adalah rumah sakit yang memiliki tim yang saling menguatkan. Kepala departemen perlahan berdiri. Ia menjadi orang pertama yang bertepuk tangan. Disusul Dr. Bima. Lalu seluruh ruangan. Bukan karena mereka mengagumi pidato Fikri, melainkan karena mereka menyadari. Selama ini mereka pun hidup dalam tekanan yang sama. Banyak di antara mereka yang diam-diam kehilangan waktu bersama keluarga. Ada yang melewatkan kelahiran anak. Ada yang gagal menghadiri pemakaman orang tua. Ada pula yang rumah tangganya mulai retak. Hari itu, mereka merasa tidak sendirian lagi. Sore harinya, direktur rumah sakit memanggil Fikri. Dok. Iya, Pak. Saya sudah membaca usulan Anda. Fikri mengangguk. Saya setuju. Fikri sedikit terkejut. Benarkah? Direktur tersenyum. Saya juga seorang ayah. Saya baru sadar. Kalau rumah sakit yang menjaga pasien seharusnya juga menjaga orang-orang yang merawat pasien. Kalimat itu membuat Fikri tersenyum lega. Perubahan yang selama ini hanya ia bayangkan. Akhirnya mulai menjadi kenyataan. Malam itu, ketika Fikri pulang ke rumah, ia membawa sebuah map baru. Bukan map rumah sakit, melainkan map berisi surat persetujuan perubahan sistem kerja. Ia menyerahkannya kepada Aisyah. Apa ini? Fikri tersenyum. Hadiah ulang tahun yang terlambat. Aisyah membacanya perlahan. Semakin lama matanya semakin berkaca-kaca. Mas. Iya. Mas benar-benar melakukannya? Fikri mengangguk. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bisa mengubah cara aku menjalani masa depan. Aisyah tidak mampu lagi berkata-kata. Ia langsung memeluk suaminya. Pelukan yang kali ini terasa jauh berbeda. Bukan pelukan karena menahan luka, melainkan pelukan karena menemukan harapan baru. Beberapa hari kemudian, Aisyah duduk sendirian di ruang tamu. Ia mengambil map biru yang selama ini disimpannya. Perlahan ia mengeluarkan surat gugatan cerai. Ia memandang tanda tangannya cukup lama. Kemudian tersenyum kecil. Dulu, aku pikir ini jalan terakhir. Ternyata, yang kami butuhkan bukan perpisahan, melainkan keberanian untuk saling mendengarkan. Perlahan, ia merobek surat itu menjadi beberapa bagian. Sobekan pertama. Sobekan kedua. Sobekan ketiga. Semua potongan kertas itu dimasukkannya ke dalam tempat sampah. Pada saat yang sama, Fikri baru saja pulang membawa Hafiz dari masjid. Begitu masuk rumah, Hafiz langsung bertanya, Bu. Iya? Kenapa ibu senyum-senyum? Aisyah memeluk suami dan anaknya bersamaan. Karena, mulai hari ini, rumah kita lengkap lagi. Hafiz tersenyum lebar. Ayah besok operasi? Fikri tertawa kecil. Iya. Tapi besok sore. Ayah sudah janji main bola sama Hafiz. Hafiz menatap ayahnya. Janji? Fikri mengangguk mantap. Insya Allah. Kali ini, Aisyah tidak lagi merasa takut mendengar kata itu. Karena ia tahu, suaminya tidak hanya mengucapkannya. Ia telah mulai menjalankannya. Malam itu mereka bertiga makan malam bersama. Tanpa telepon yang mengganggu. Tanpa tergesa-gesa. Tanpa rasa takut kehilangan waktu. Di luar rumah, hujan telah berhenti. Langit malam dipenuhi bintang.
Seolah Allah sedang mengingatkan bahwa setelah hujan yang panjang, selalu ada langit yang kembali terang bagi mereka yang mau memperbaiki diri dan tidak pernah berhenti menjaga amanah. Beberapa bulan kemudian, perubahan yang dilakukan Fikri membawa dampak besar bagi rumah sakit dan keluarganya. Pada babak terakhir ini, penonton akan melihat bahwa pengorbanan sejati bukanlah memilih antara pekerjaan atau keluarga, melainkan membangun keseimbangan agar keduanya menjadi jalan ibadah kepada Allah. 6 bulan berlalu. Waktu tidak menghapus semua luka. Namun waktu memberi kesempatan kepada mereka untuk menyembuhkan luka itu bersama-sama. Rumah yang dahulu sering dipenuhi keheningan kini kembali dipenuhi suara tawa. Bukan karena pekerjaan Fikri menjadi lebih ringan, melainkan karena ia benar-benar menepati perubahan yang pernah dijanjikannya. Kini setiap selesai menjalani jadwal operasi, ia selalu memeriksa satu hal terlebih dahulu. Bukan telepon genggam. Bukan laporan pasien, melainkan kalender keluarga yang ditempel di dinding ruang kerjanya. Di sana tertulis dengan huruf besar, jadwal operasi, jadwal keluarga. Dan di bawahnya terdapat satu kalimat kecil yang ia tulis sendiri. Amanah tidak hanya berada di rumah sakit. Amanah juga menungguku di rumah. Perubahan itu perlahan dirasakan oleh semua orang. Departemen bedah yang dahulu selalu bergantung kepada satu dokter kini berubah menjadi tim yang jauh lebih solid. Dokter-dokter muda mulai mendapatkan kesempatan memimpin operasi dengan pendampingan yang baik. Program pelatihan internal berjalan setiap pekan. Sistem rotasi jaga dibuat lebih manusiawi. Tidak ada lagi dokter yang harus bekerja tanpa henti selama berhari-hari. Kepala departemen suatu hari berkata kepada seluruh tim, kalau dulu kita membanggakan dokter yang tidak pernah pulang. Hari ini kita bangga kepada dokter yang mampu menjaga pasien sekaligus menjaga keluarganya. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Perubahan budaya itu memang tidak terjadi dalam semalam. Namun perlahan, rumah sakit mulai memahami bahwa tenaga kesehatan yang bahagia akan memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada pasien. Suatu pagi, Fikri sedang mengajar para dokter residen di ruang konferensi. Di layar proyektor terpampang gambar anatomi hati. Para peserta sibuk mencatat. Namun sebelum menjelaskan teknik operasi, Fikri justru berkata, hari ini saya ingin memulai dengan satu pelajaran. Semua langsung memperhatikannya. Ilmu bedah bisa kalian pelajari dari buku. Teknik operasi bisa kalian kuasai melalui latihan. Tetapi ada satu hal yang tidak diajarkan di Fakultas Kedokteran. Para residen saling berpandangan. Menjaga keluarga. Ruangan mendadak sunyi. Fikri melanjutkan. Jangan pernah merasa menjadi dokter hebat kalau anak kalian tumbuh tanpa mengenal kalian. Jangan merasa menjadi penyelamat semua orang kalau pasangan hidup kalian menangis sendirian setiap malam. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban bukan hanya tentang pasien yang kita rawat, tetapi juga tentang keluarga yang dititipkan kepada kita. Beberapa dokter muda langsung menundukkan kepala. Mereka tahu. Kalimat itu lahir bukan dari teori, melainkan dari pengalaman hidup yang sangat mahal. Di rumah, Aisyah juga mulai menemukan kembali kebahagiaannya. Ia kembali mengaji anak-anak di musala dekat rumah. Sesekali ia mengadakan kelas parenting sederhana bagi para istri tenaga kesehatan. Bukan untuk mengajari mereka menjadi kuat, melainkan agar mereka memiliki ruang untuk saling mendengar dan saling menguatkan. Suatu hari seorang ibu bertanya, Bu Aisyah, bagaimana caranya bertahan menjadi istri dokter? Aisyah tersenyum. Bukan bertahan. Lalu, kami belajar berjalan bersama. Kalau hanya satu orang yang terus berlari, rumah tangga pasti akan tertinggal. Jawaban sederhana itu membuat banyak ibu mengangguk. Mereka merasa kisah Aisyah adalah kisah mereka juga. Sementara itu, Hafiz kini terlihat jauh lebih ceria. Setiap Jumat sore, lapangan kecil di dekat rumah selalu menjadi tempat yang paling ia tunggu. Di sanalah Fikri menepati janjinya. Bermain sepak bola bersama Hafiz. Kadang hanya 30 menit. Kadang 1 jam. Namun bagi Hafiz, waktu itu jauh lebih berharga daripada hadiah apapun. Suatu sore setelah selesai bermain, Hafiz bertanya, Ayah. Iya? Kalau nanti Hafiz besar, boleh nggak jadi dokter? Fikri tersenyum. Tentu boleh. Hafiz kembali bertanya, kalau Hafiz jadi dokter,
Ayah mau ngajarin? Fikri tertawa kecil. Insya Allah. Tapi ayah mau ngajarin satu hal dulu. Apa? Kalau nanti Allah benar-benar memilihmu menjadi dokter. Jadilah dokter yang hebat. Dan, jangan lupa pulang. Hafiz tersenyum lebar. Iya, ya. Beberapa minggu kemudian, rumah sakit mengadakan malam penghargaan tahunan. Banyak dokter menerima penghargaan atas prestasi akademik, atas penelitian, atas inovasi pelayanan. Ketika acara hampir selesai, direktur naik ke atas panggung. Malam ini, kami memiliki satu penghargaan khusus. Semua tamu memperhatikan. Penghargaan ini bukan diberikan karena jumlah operasi terbanyak. Bukan pula karena publikasi ilmiah. Tetapi karena telah mengubah budaya kerja rumah sakit. Direktur tersenyum. Penghargaan inspirasi kemanusiaan tahun ini diberikan kepada Dr. Fikri Ramadan. Seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan. Fikri berjalan menuju panggung. Namun sebelum menerima plakat penghargaan, ia berkata, "Kalau boleh, saya ingin mengajak dua orang naik ke atas panggung." Direktur mengangguk. "Tentu." Fikri menoleh ke arah kursi tamu. Aisyah. Hafiz. Seluruh tamu ikut bertepuk tangan ketika Aisyah dan Hafiz naik ke atas panggung. Begitu menerima penghargaan, Fikri justru menyerahkannya kepada istrinya. "Mas, apa ini?" Fikri tersenyum. "Penghargaan ini bukan milikku." "Lalu milik siapa?" "Milik perempuan yang selama bertahun-tahun tetap mendoakanku ketika aku terlalu sibuk. Milik anak yang tidak pernah berhenti bangga meski sering menungguku." Ruangan seketika menjadi hening. Banyak mata mulai berkaca-kaca. Fikri kemudian menghadap seluruh tamu. "Saya pernah berpikir bahwa pengorbanan terbesar adalah mengorbankan waktu bersama keluarga demi menyelamatkan pasien." Ia berhenti sejenak. "Ternyata saya keliru." Semua memperhatikan. Pengorbanan yang benar bukan memilih antara pasien atau keluarga, melainkan belajar agar keduanya tidak saling kehilangan. Karena pasien membutuhkan dokter yang hadir. Dan keluarga membutuhkan suami serta ayah yang juga hadir. Tidak ada keberhasilan profesional yang layak dibayar dengan hancurnya rumah tangga. Tidak pula ada alasan mengabaikan pasien ketika kita mampu membangun sistem yang baik. Tugas kita bukan menjadi pahlawan sendirian. Tugas kita adalah membangun tim yang kuat, agar kita tetap bisa menjadi dokter yang amanah sekaligus kepala keluarga yang bertanggung jawab. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Bima tersenyum bangga. Kepala departemen mengangguk pelan. Direktur mengusap sudut matanya. Mereka semua menyadari. Yang berdiri di atas panggung malam itu bukan hanya seorang dokter bedah, melainkan seorang lelaki yang telah belajar dari kesalahannya. Malam semakin larut. Sepulang dari acara, mereka bertiga duduk di teras rumah. Angin bertiup lembut. Langit dipenuhi bintang. Fikri menggenggam tangan Aisyah. Lalu menggenggam tangan Hafiz. "Terima kasih. Ayah sudah pulang." Hafiz tersenyum sambil menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Aisyah memandang suaminya dengan mata yang penuh syukur. Ia teringat surat gugatan cerai yang pernah hampir mengakhiri perjalanan mereka. Kalau hari itu mereka memilih diam, mungkin rumah ini sudah tidak lagi utuh. Namun Allah mengajarkan mereka satu pelajaran yang sangat berharga. Bahwa cinta tidak cukup hanya dengan niat baik. Cinta harus dijaga dengan kehadiran. Dengan komunikasi. Dengan saling mendengar. Dan dengan keberanian untuk berubah sebelum semuanya terlambat. Di kejauhan terdengar suara azan Isya berkumandang. Fikri berdiri. "Ayo, kita salat berjamaah." Hafiz langsung menggenggam tangan ayahnya. "Siap, Imam." Mereka bertiga melangkah masuk ke dalam rumah. Rumah yang pernah hampir kehilangan kehangatannya. Kini kembali dipenuhi cahaya kasih sayang. Bukan karena hidup mereka telah sempurna, melainkan karena mereka memilih untuk terus memperbaiki diri bersama-sama. Tamat. Hikmah cerita. Sahabat Lautan Kisah Official, setiap profesi adalah amanah dari Allah. Menolong orang lain adalah ibadah yang mulia,
Tetapi keluarga yang Allah titipkan kepada kita juga merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan menunggu sampai orang-orang yang paling kita cintai berhenti berharap akan kehadiran kita. Rezeki bisa dicari kembali, jabatan bisa diraih lagi, tetapi masa kecil anak dan waktu bersama keluarga tidak pernah bisa diulang. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang mampu menyeimbangkan amanah pekerjaan dan amanah keluarga, sehingga keduanya menjadi jalan menuju ridha-Nya. Amin.